teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rafaninda. Saya mahasiswi dari Departemen Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang TKKE atau Teknik Konversi dan Konservasi Energi. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang 3 topik. Jadi yang pertama adalah kita akan membahas tentang perbandingan antara energy use di Indonesia dan juga negara Asia lainnya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang pengaruh climate change atau pengaruh perubahan iklim kepada kesehatan manusia. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang energi, yaitu energi sebelum dengan masa pandemi COVID-19 dan sesudah masa pandemi itu di sektor industri maupun energi skala global. Selamat menonton! Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik konversi dan konservasi pada energi. So at the first thing, we're going to talk about energi di Indonesia dan Asia. Kemudian dengan mengetahui konsumsi energi di Indonesia dan perbandingannya dengan konsumsi energi di Asia, kita akan mengetahui gimana sih perbandingannya. Nah, yang pertama di sini ada data konsumsi energi di Indonesia. Data ini didapatkan dari IEA atau International Energy Agency. Nah, di sini secara garis besar konsumsi energi di Indonesia terdiri dari coal atau batu bara, oil product atau minyak bumi dan juga natural gas, kemudian biofuel and waste dan juga electricity. Dan di sini juga ada crude oil yang berwarna biru tua di antara coal dan oil product. Jadi data ini diambil dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2016. Baik, selanjutnya adalah data konsumsi energi di Asia. Nah, di sini ada beberapa jenis konsumsi energi di Asia, yaitu coal atau batu bara dan juga oil product, natural gas, kemudian wine, solar, dan lain-lain, kemudian biofuel and waste, dan electricity, dan yang terakhir adalah heat. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa di Indonesia belum terdapat penggunaan energi heat dan juga penggunaan energi wind and solar. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang climate change, yaitu perubahan iklim yang berdampak kepada kesehatan manusia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu climate change dan apa yang menyebabkan terjadinya climate change atau perubahan iklim. Nah, penyebab dari climate change adalah peningkatan konsentrasi gas-gas yang menghalangi pantulan energi sinar matahari dari bumi yang mengakibatkan peningkatan efek rumah kaca dari bumi sehingga bumi terasa lebih panas. Dapat dilihat dari gambar, gas-gas yang ada di dalam rumah kaca adalah CO2, NO2, CH4 atau metan, kemudian klorofluorokarbon atau CFC. Nah, biasanya CO2 itu dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna. Kemudian metan itu dihasilkan dari makhluk hidup seperti manusia, serangga, dan juga hewan. Kemudian CFC sendiri dihasilkan dari hair sprayer atau parfum. Baik, selanjutnya adalah skema jalur perubahan iklim yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Nah, di sini didapatkan skema tersebut dari jurnal Parts JA dan Kovacs RS pada tahun 2002. Nah, di sini menjelaskan tentang pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Kemudian ada dua efek atau dua jenis pengaruh, yaitu direct and indirect. Nah, direct ini adalah anak panah yang langsung lurus menuju pengaruhnya, yaitu efek kesehatan dan juga kematian dan penyakit atau kesakitan yang berhubungan dengan temperatur. Kemudian indirect yang kedua adalah perubahan iklim regional yang ada di kotak-kotak ini. Nah, itu pengaruh indirect. Yang pertama ada gelombang panas, cuaca ekstrim, temperatur naik, presipitasi, dan lain-lain. Kemudian yang memengaruhi tingkat pencemaran udara, jalur kontaminasi, dinamika penularan. Nah, kemudian pada akhirnya akan berpengaruh kepada
efek kesehatan yang berhubungan dengan badai dan banjir, kemudian berpengaruh kepada efek pencemaran lingkungan dan penyakit yang dibawa oleh makanan dan minuman. Nah, di sini terdapat beberapa contoh penyakit yang diakibatkan oleh efek climate change atau efek perubahan iklim. Yang pertama adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas yang disebabkan oleh kekeringan sehingga partikel-partikel debu itu dengan mudah masuk ke dalam rongga hidung dan paru-paru. Kemudian yang kedua adalah penularan virus dan penyakit yang dibawa oleh makanan dan minuman yang tidak hygiene atau tidak higienis. Nah, selanjutnya adalah kekurangan bahan pangan dan minuman akibat kekeringan yang berkepanjangan serta peningkatan suhu di permukaan bumi. Jadi, bagaimana caranya agar kita dapat survive atau dapat bertahan dari pengaruh climate change terhadap kesehatan kita? Yang pertama adalah kita harus bisa beradaptasi, yaitu jika kita mengetahui kondisi sebenarnya adalah climate change dan perubahan suhu dan banyaknya penyebaran virus dan juga bakteri terhadap makanan dan minuman, maka kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang hygiene, yang higienis. Kemudian kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri kita agar virus, bakteri, dan kuman-kuman lainnya yang menyebabkan penyakit tidak menyerang tubuh kita. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang energy consumption atau konsumsi energi pada sektor industri sebelum COVID-19 dan setelah pandemi. Kemudian kita juga akan membahas tentang konsumsi energi pada sektor global sebelum COVID-19 dan sesaat setelah pandemi. Jadi, kebutuhan energi di tahun 2020 mengalami penurunan. Di China, dari sektor industri, permintaan gas alam turun hampir 25%. Menurut Chongqing Gas Petroleum Exchange tahun 2020. Sedangkan menurut IEA Oil Report tahun 2020, permintaan minyak global mengalami penurunan tajam dari 10 tahun terakhir. Dan ketika tahun 2001, maka pertumbuhan permintaan minyak akan meningkat dan akan melambat lagi pada tahun 2025 karena bahan bakar transportasi menuntut permintaan yang sempat berhenti. Dan dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa referensi AEO atau Annual Energy Outlook pada tahun 2020 memproyeksikan bahwa permintaan energi di aspek industri mengalami peningkatan sebesar 0,3% hingga tahun 2005. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan permintaan ini menjadi lebih lambat dari pertumbuhan rata-rata sebesar 1,9%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan energi pada sektor industri mengalami penurunan akibat pandemi corona. Baik, selanjutnya adalah penggunaan energi skala global tahun 2020. Menurut data dari ICIS atau Independent Commodity Intelligence Service, konsumsi energi terbesar adalah Cina dengan permintaan minyak pada tahun 2019 meningkat hingga 80%. Sedangkan menurut IEA atau International Energy Agency memberikan forecast data permintaan minyak yang akan meningkat sebesar 825.000 barrel per hari di tahun 2020. Namun, perkiraan ini malah melenceng jauh sehingga pada tahun 2020 data permintaan minyak menurun sekitar 90.000 barrel per hari dari tahun 2019. Nah, krisis coronavirus ini memengaruhi penurunan permintaan dari berbagai pasar energi. Di antaranya adalah permintaan batu bara, permintaan gas bumi, energi terbarukan, dan minyak bumi. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai teknik konversi dan konservasi energi. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai TKKE atau teknik konversi dan konservasi energi. Baik, apabila saya ada salah kata dan apabila saya ada kesalahan dalam pembuatan atau penyampaian materi, mohon dimaafkan.
something new, belajar tentang hal baru,